Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cokodosi Trisna Dwi Jianti, nomor absen 47. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul tentang analisis break-even point. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu materi pertama tentang konsep dasar break-even point. Pertama ada pengertian break-even point. Break-even point di suatu perusahaan adalah keadaan perusahaan yang operasinya tidak memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian, atau total pengeluaran biaya sama nilainya dengan total hasil penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Yang kedua ada memahami analisis break-even point. Pertama, menurut Abdullah 2004, analisis break-even point disebut juga cost volume profit analysis. Pentingnya analisis break-even point bagi manajer perusahaan terutama dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan keuangan. Demikian, arti penting dari sebuah analisis break-even point antara lain, menurut Abdullah, yang pertama, untuk menetapkan jumlah minimal yang harus diproduksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, untuk menetapkan jumlah penjualan yang harus dicapai dalam mendapatkan laba tertentu. Yang ketiga, untuk penetapan menurunnya penjualan bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita keuangan. Yang kedua, menurut Roni 1990, analisis titik impas atau analisis break-even point sangat bermanfaat bagi manajemen dalam menjelaskan beberapa keputusan operasional yang penting dalam 3 cara berbeda namun tetap berkaitan, yaitu yang pertama, pertimbangan tentang produk baru dalam menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, sebagai kerangka dasar penelitian pengaruh ekspansi terhadap tingkat operasional. Yang ketiga, membantu manajemen dalam analisis konsekuensi penggeseran biaya variabel menjadi biaya tetap karena otomatisasi mekanisme kerja dalam peralatan yang canggih. Yang ketiga ada memahami landasan break-even point. Makna lain dari memahami landasan break-even point diantaranya tentang langkah-langkah untuk menentukan break-even point adalah membagi harga pokok penjualan atau HPP dan biaya operasi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat ada manfaat break-even point. Yang pertama, dapat dipakai sebagai alat pemberi informasi kepada manajemen secara sederhana dan singkat. Yang kedua, analisis break-even point dapat digunakan sebagai alat pedoman dalam mengambil keputusan yang menyangkut biaya, pendapatan, dan perencanaan biaya. Yang ketiga, dapat memberikan gambaran tentang biaya dan hasil produk yang diharapkan secara menyeluruh dalam aktivitas utama perusahaan untuk masa mendatang. Yang keempat, dapat digunakan sebagai landasan untuk mengendalikan kegiatan operasional yang sedang berjalan, yaitu sebagai sarana realisasi dengan perhitungan berdasarkan analisis break-even point sebagai alat pengendali atau controlling. Yang kelima, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual, yaitu setelah diketahui hasil-hasil perhitungan menurut analisis break-even point dan laba yang ditargetkan. Yang kelima ada kelemahan break-even point. Yang pertama, asumsi yang menyatakan harga jual konstan. Padahal kenyataannya harga ini kadang-kadang harus berubah sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Yang kedua, asumsi terhadap penggolongan biaya tetap dan biaya variabel juga mengandung kelemahan. Yang ketiga, biaya tetap tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas. Yang keempat, biaya variabel tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume. Baik, sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan asumsi break-even point.
Yang pertama, asumsi dasar BEP, yaitu ada A, variabel biaya dianggap mendekati pola perilaku yang diramalkan. Yang B, harga jual produk ditangkap tidak berubah pada berbagai tingkat kegiatan. Yang C, kapasitas produksi pabrik dianggap relatif konstan. Yang D, harga faktor produksi dianggap tidak berubah. Terus yang E, efisiensi produksi dianggap tidak berubah. Yang F, perubahan jumlah persediaan awal dan akhir dianggap tidak signifikan. Yang G, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Yang H, volume merupakan faktor satu-satunya yang memengaruhi biaya. Yang kedua, asumsi keterbatasan analisis BEP. Ada A, biaya dalam analisis BEP. Dalam analisis BEP hanya menggunakan dua macam biaya, yaitu fixed cost dan variable cost. Yang B, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan idaman batas tertentu. Yang C, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel merupakan biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Yang D, harga jual. Harga jual hanya digunakan untuk satu macam harga jual atau harga barang yang dijual atau produksi. Yang E, tidak ada perubahan harga jual. Harga jual per satuan tidak dapat berubah selama periode analisis. Yang ketiga, tujuan analisis BEP, yaitu mendesain spesifikasi produk. Yang kedua, menentukan harga jual per satuan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kegiatan. Yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Yang kelima, merencanakan laba yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan perubahan titik BEP dan dampaknya. Pada prinsipnya, dalam break-even point terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisis. Demikian pula dengan biaya variabel per unit dan biaya tetap. Apabila asumsi-asumsi tersebut tidak terpenuhi, titik break-even akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perubahan harga jual per unit. Perubahan harga jual per unit akan mengaruhi besarnya titik break-even. Yang kedua, perubahan biaya variabel per unit. Terjadinya perubahan pada variabel juga akan mengubah posisi titik break-even, yaitu apabila biaya variabel naik akan menaikkan titik break-even dan apabila turun maka
akan menurunkan break-even point. Yang ketiga, perubahan biaya tetap. Demikian pula, perubahan biaya tetap akan mengubah posisi BEP menjadi lebih besar apabila biaya tetap naik, akan turun apabila biaya tetap turun. Yang keempat, perubahan komposisi sales mix. Pada dasarnya dalam asumsi BEPS dinyatakan bahwa apabila perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk dan menghasilkan lebih dari dua macam produk, tidak boleh ada perubahan komposisi dalam sales mix. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tolong dimaafkan. Om Swastiastu, saya Putu Sudiarsa dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengertian harga serta tujuan penetapan harga suatu produk, baik itu barang ataupun jasa. Harga merupakan bagian terpenting di dalam suatu produk. Harga adalah satu dari bagian bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk, price, place, and promotion. Adapun tujuan penetapan harga suatu produk atau jasa terbagi menjadi 3, yakni secara umum, 1. Orientasi kepada setiap usaha yang memiliki penetapan harga yang bertujuan menghasilkan laba setinggi-tingginya, serta orientasi pada volume untuk meningkatkan penjualan di pasar-pasar tertentu. Serta yang terakhir, orientasi pada stabilitas harga yang bertujuan menjaga kestabilan harga antara harga produk ataupun jasa suatu usaha dengan usaha yang lain yang dimiliki oleh pesaing atau usaha lainnya. Komponen strategi dalam posisi harga secara umum terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, strategi produk keputusan. Penetapan harga juga membutuhkan suatu analisis dari bauran produk, kemudian strategi merek, keputusan produk, serta kegunaan produk. Kemudian ada strategi pendistribusian, di mana strategi pendistribusian berfungsi untuk menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan harga. Yang terakhir ada tanggung jawab atas keputusan penetapan harga tersebut, di mana pendekatan ini menyatakan bahwa partisipasi antar fungsi dianggap penting dalam penetapan harga. Kemudian topik selanjutnya yakni ada situasi penetapan harga. Sering kita dengar dengan istilah pricing situation, yakni strategi penetapan harga yang memerlukan pemantauan terus-menerus ataupun analisis yang berkesinambungan. Hal itu dikarenakan perubahan kondisi eksternal, aksi persaingan, dan kesempatan untuk melewati persaingan berdampingan dengan aksi penetapan harga. Di sini kita dapat simpulkan bahwa harga yang kita tawarkan mampu bersaing dengan kompetitor, kemudian mampu dijangkau oleh konsumen yang menjadi sasaran ataupun target pemasaran yang berbentuk barang ataupun jasa. Topik bahasan yang terakhir yang akan saya paparkan yakni ada peranan harga dalam penetapan harga yang sering kita dengar dengan istilah roles of pricing. Secara umum terbagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama ada pertanda bagi pembeli atau signal to buyer, kemudian yang kedua alat dalam persaingan atau instrument of competition, yang ketiga mengembangkan tampilan keuangan atau improving financial performance, serta yang keempat yang terakhir pertimbangan program pemasaran atau marketing program considerations. Untuk materi berikut. Yang kelima ada strategi penetapan harga atau fringe strategi. Tahap pertama ada strategi penetapan harga produk baru. Yang kedua, tahap kedua strategi penetapan produk yang sudah mapan. Tahap ketiga strategi penyesuaian harga. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Aryastuti
nomor absen 19020137778. Di sini saya akan menjelaskan topik kelima, yaitu penentuan nilai break-even point. Nah, bagaimana sih cara menghitung BEP? Dan ada dua cara untuk menghitung BEP. Yang pertama, cara menghitung BEP berdasarkan unit, yaitu titik pulang pokok BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk dinilai tertentu. Yang kedua, dengan cara menghitung BEP berdasarkan nominal rupiah, yaitu menghitung titik pulang pokok dinyatakan dalam jumlah penjualan atau harga penjualan. Adapun rumus break-even point, BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang kedua, BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit atau harga per unit. Adapun contoh perhitungan dari BEP unit. Pak Amin memiliki sebuah usaha toko sepeda dengan fixed cost sebesar 5 juta rupiah. Variable cost-nya adalah 200.000 per unit dengan harga jualnya 1.500.000 per unit. Dapat dihitung BEP per unit, yaitu BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel. Diketahui biaya tetapnya sebesar 5 juta rupiah dibagi dengan harga per unitnya dikurang biaya variabel harga per unitnya sebesar 1.500.000 rupiah dan dikurangi biaya variabelnya yaitu 200.000 rupiah sama dengan 5 juta rupiah dibagi dengan 1.300.000 rupiah didapat 3,84 dan pembulatannya di atas menjadi 4 unit. Sehingga Pak Amin dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulannya. Pada penjualan sepeda kelima, maka Pak Amin sudah menuai keuntungan karena biaya tetap sudah tertutupi oleh penjualan 4 unit sepeda. Contoh soal yang kedua yaitu perhitungan BEP rupiah. Pak Rusli memiliki sebuah toko mebel dengan fixed cost sebesar 10 juta rupiah, variable cost usahanya sebesar 500.000 rupiah per unit, dengan harga jual 2.500.000 per unit. Dapat dihitung BEP rupiahnya, yaitu BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin per unit dibagi dengan harga per unit, sama dengan 10 juta rupiah biaya tetapnya dibagi dengan harga jual dikurangi variable cost lagi dibagi dengan harga per unit. Dapat dihitung 10 juta rupiah dibagi dalam kurung 2.500.000 rupiah dikurangi 500.000 rupiah dalam kurung dibagi 2.500.000 rupiah dapat dihasilkan 10 juta rupiah dibagi dengan 0,8 sama dengan 12.500.000. Kesimpulannya, Pak Rusli dapat mengalami BEP ketika angka penjualannya sudah mencapai 12.500.000 rupiah. Setelah melewati jumlah penjualan tersebut, misalkan pada angka rupiah sebesar 20 juta rupiah, maka Pak Rusli dikatakan sudah balik modal atau BEP, sehingga penjualan setelahnya Pak Rusli sudah bisa menghitung keuntungan.